Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi Kemal. Sudah sarapan belum, Mal? Oh, belum, Pak. Barusan Tapi mandi, kok Pak, tapi. suaramu kok sudah semangat gitu. Tak pikir sudah sarapan tadi. Nah ini, ya senang sekali kita masih bisa bertemu dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi sehat, uh, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, ya, di mata kuliah sosiologi komunikasi, ya. Saya dengar kemarin di radio Bangkalan lagi serius ya kena pandemi, dan tadi saya baca-baca di WA juga banyak yang meninggal. Ya ada 4 kecamatan yang kena. Saya pikir kemarin ketika saya dengar radio itu nggak percaya, karena yang saya baca justru adalah di Kudus. Ya. Ternyata di Surabaya, dekat Surabaya itu di Bangkalan banyak sekali. Ya. Padahal kemarin dipuji sama gubernur bahwa orang Madura tahan tahan corona. Bahkan orang Madura kalau ditanya, di sini nggak ada corona, yang ada Marcona. Ya sekarang banyak yang kena, ya, dan Surabaya ditutup untuk dari arah Madura, ya. Alhamdulillah, maka pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat, ya. Kenapa Edwin Theo? Edwin juga maksudnya apa? Ya. Semoga demikian juga seterusnya, kita dilindungi Tuhan, ya, dari mara bahaya, dan semoga kita selalu diberi rezeki sehat. Maka mari kita syukurin pagi ini, kita berdoa agar kita tetap selalu sehat, dan yang lebih penting adalah pagi ini kita sekolah berjalan lancar, ya, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi materi pagi ini sangat-sangat keren. Kayaknya nggak ada ini apa yang kita pelajarin pagi ini, ya, ini komunikasi nonverbal. Ya, semoga bermanfaat, bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Hari ini kita lanjutkan tentang materi komunikasi nonverbal. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa materi pagi ini sangat-sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya mungkin sampaikan ke kalian, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi-materi sebelumnya. Tugas untuk menonton film komunikasi nonverbal belum saya set, jadi setelah ini saya set, ya, sekalian. Ini saya tambahkan karena kemarin belum lengkap, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi-materi sebelumnya? Mau ditanyakan tentang sosiologi mungkin? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan, ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang sosiologi komunikasi, ya, ini tentang komunikasi nonverbal. Kenapa tadi saya bilang menarik, ya? Karena sebenarnya ilmu ini mungkin jarang diajarkan di kelas, ya. Saya masukkan materi ini karena menurut pengalaman saya ini sangat-sangat penting, khususnya untuk kalian, ya, nanti sebagai seorang desainer. Kenapa? Karena salah satu pekerjaan kita adalah berhubungan dengan orang lain. Dan berhubungan dengan orang lain itu adalah salah satunya adalah entah itu mencari klien, dan yang lebih penting ini, yang pengalaman saya ini adalah menyampaikan gagasan kita, ide kita agar diterima oleh mereka. Ya, contoh misalnya kalian membuat logo, ya, ini kan berarti kalian harus presentasi supaya kemudian diterima logo yang kalian buat. Kalau logo diterima dan dibuat, berarti pekerjaan kalian selesai dan kalian dibayar. Nah, problemnya kadang kita merasa selama ini oke-oke aja, komunikasinya oke aja, tapi ternyata mereka keberatan. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali banyak seperti itu, ya. Pengalaman saya membuat website lancar-lancar, ternyata sudah hampir selesai, ternyata keberatan. Nah,
Ini kalau mau mulai lagi dari awal ini buang waktu, buang tenaga, buang biaya karena kan waktu ke klien ini juga butuh bensin, butuh kendaraan transportasi dan butuh tim macam-macam. Maka ini yang penting. Selain itu teman-teman, komunikasi nonverbal ini sebenarnya adalah bahasa komunikasi yang lebih banyak dipakai dibanding komunikasi verbal. Ya. Apa sih sebenarnya komunikasi verbal dan nonverbal? Kemarin kan sudah saya terangkan. Jangan jawab Theo ya, Theo kayaknya kemarin nggak masuk. Theo kemana aja kamu kok nggak masuk? Kemarin hari itu sih Pak. Hah? Tabrakan itu Pak aku Pak. Loh, kamu kalau tabrakan kan store muka dulu kan bisa. Oh iya Pak, maaf Pak. Lupa, Pak. Edwin sih Pak nggak kasih tahu aku Pak. Edwin itu Oh ya, kok alasannya berarti ya, alasannya kamu nggak tahu. Kita presensinya pakai My Brilliant kok. Oh enggak Pak, pas hari Sabtu itu ya Pak ya, hari apa? Kok Sabtu kuliah apa Sabtu itu? Pacaran lah, ganggu pacaranmu lah. Enggak Theo banyak punya kemarin pacar itu, Pak. Pak. Theo kemarin pergi Pak, saya Iya, ingetin pergi, tapi Pak. keluar gitu katanya dia. Pergi Oh, aku gitu. Pak, pergi Pak. Pergi Jadi pacaran ya, Win? Iya bener. Tadi alasannya kan itu kan Pak, tabrakan Pak, enggak Pak, bohong itu Pak. Iya Pak, lupa Pak, itu yang tabrakan itu yang lain Pak, kelas yang lain. Ayo alasan Yang apa itu lagi? pergi aku Pak, gak bisa ikut itu Pak. Itu Ayo, Alicia itu alasan apa ngomong. nih? Kalian kok semangat sekali sih, Rek. Ya aku seriko gimana Oh, cemburu takonku. Aku ngerti kamu punya hati Mbak aku, tapi aku, Berisik. Ya, ya. Ayo, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan nonverbal? Edwin tahu, Pak, kemarin nggak kayaknya masuk kelas masuk. aku, Pak. Edwin kemarin masuk kayaknya. Mungkin bisa Edwin tahu dijawab. Pak, pasti Pak Edwin pasti tahu Pak Edwin Pak. Karena aku nggak masuk Pak, jadi nggak tahu. Edwin pasti tahu Pak. Edwin jelasin dong. Loh, Edwin nggak mau jelasin ke Theo apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Ayo Win, jelasin Win. Verbal itu lisan, kalau non verbal itu enggak lisan Pak. Komunikasi verbal tidak hanya lisan loh, non lisan Ayo, juga lo. ada yang komunikasi verbal. Ayo lo, kelas haru ngokno. Ayo Edwin kelas malah turu Edwin, wis Edwin tok. Iya, Selamat pagi, Pak. iya. Jadi sudah hampir benar tadi. Siapa Henry? Kamu jawab apa? Maaf, suaramu kurang keras tadi, nggak kedengar. Iya, Pak. Mohon Tadi diulangi. ini, aku nggak bisa absen, Pak. Nggak ada tulisan attendance-nya, Pak. Ya, nanti wapri ke aku ya. Oke, Pak. Ya. Kalau non verbal itu pakai itu nggak sih Pak? Pakai emosi itu nggak sih Pak? Mimik muka gitu Pak. Ya. Yang mimik muka itu nonverbal. Jadi sebenarnya komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan simbol yang dibuat oleh manusia. Simbol itu bisa tulisan, bisa simbol yang suara bentuknya. Jadi kayak kita ini simbol misalnya saya, suara kayak saya ini artinya ya tentang kita. Kita sudah sepakat ya. Tapi kalau saya ngomong saya di orang Inggris juga nggak paham karena saya itu mereka nggak sepakat tentang arti suara saya itu artinya apa. Tapi kalau ngomong me gitu mereka mungkin tahu. Tapi kalau kita dibilang me di Indonesia nanti diberi satu piring nanti ya karena mie itu makanan gitu ya, bukan. Jadi tapi juga simbol itu tulisan ya, tulisan seperti kayak kita chatting itu juga komunikasi verbal ya. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal ya berarti komunikasi di luar itu ya, komunikasi yang tidak menggunakan simbol ya. Mungkin maksudnya simbol yang benar-benar dibuat ya, nanti kita lihat ya lebih detail. Jadi simbol-simbol tangan kayak gini ini juga sebenarnya simbol ya, tapi ini yang simbol yang diperagakan oleh kita, bukan dibuat ya. Oke, kita mulai ya. Ya, jadi kenapa materi pagi ini sangat menarik karena ini ya, ini adalah sebenarnya ilmu ilmu yang penting tapi kita nggak terlalu fokus di sini. Padahal ini penting sekali ya. Pengalaman saya dulu waktu saya kuliah S1 memang disinggung ini komunikasi nonverbal, tapi tidak diajarkan secara detail kayak apa nonverbal itu ya, sehingga
saya sampai belajar sendiri, beli-beli buku ya, dan kebetulan waktu itu belum banyak sebenarnya, belum banyak buku-buku tentang nonverbal. Padahal saya tertarik sekali ya, karena misalnya saya ini seorang aktivis ya, saya ini sebenarnya seorang aktivis yang banyak organisasi banyak berhubungan dengan orang ya. Apakah misalnya kita menyampaikan ide, saya menyampaikan ide, apakah sebenarnya ide saya ini diterima atau tidak? Ya, mereka bilang oke, so bagus, so keren, tapi benar nggak seperti itu? Ya, karena menurut penelitian, ya komunikasi nonverbal ini lebih jujur dibanding komunikasi verbal. Ya, kalau komunikasi lewat verbal seperti mulut ini, ya bisa dilakukan. Oh enggak, saya enggak lapar kok. Tapi dari wajahnya kita lihat sebenarnya dia, dari mimiknya itu kita lihat dia sebenarnya lapar ya, tapi mungkin dia bilang saya tidak lapar, mungkin malu, gengsi, atau mungkin nggak punya duit ya. Ayo kita makan, oh nggak lapar sup gitu, dan dipikir kita makan bareng-bareng lah, makan bareng-bareng bayar dewe, mungkin nggak megang duit. Tapi kalau kemudian kita tahu dia memang lapar dan kita mungkin tahu bahwa dia mungkin nggak punya duit, kita bilang udahlah gak usah mikir bayarnya gimana, wis pakai aku dulu aja deh ya, nanti gampang, ini kebetulan ada rezeki, pasti kan dia oh ya makasih sup gitu, nanti ya lahap dia. Kalau Ya. Edwin gitu nggak dibayar Pak gitu Pak Edwin Pak. Nanti ya lu nggak dibayar Pak sampai lupa. Nggak apa-apa kan, dianggap sedekah aja. Kok Edwin kan temen toh Theo ya, kan nggak apa-apa. Nah, oke. Apakah komunikasi itu hanya lewat kata-kata ya? Nah, ini menurut penelitian ya, ternyata kebanyakan kita komunikasi itu kebanyakan lewat nonverbal ya, hampir separuh lebih ya. Yang lewat kata-kata, komunikasi lewat kata-kata 7% ya. Mungkin sekarang meningkat ya. Kok bisa Pak Yusuf? Meningkat lewat chatting ya, lewat WA, mungkin lewat Line ya, lewat komen-komen di sosial media gitu ya, status atau apa, mungkin meningkat. Dan vokal ya 38%. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebagian besar ini nonverbal. Bahkan statistik kemarin di materi yang saya berikan kemarin lebih besar lagi ya. Nah, ini coba kita lihat ya, seperti ini ya. Dia mungkin ngomong sesuatu, tapi apa yang dikatakan oleh dia bisa saja adalah bukan apa yang dimaksudkan oleh omongan dia. Oh, bingung Pak Yusuf. Ya, artinya apa yang diucapkan dia belum tentu maksudnya apa yang diucapkan dia, gitu loh. Ini maksudnya. Ya, ini dengan kalau kita melihat dia ngomong. Makanya saya terus terang kuliah daring ini berat apa capek atau repot ya. Kenapa? Karena ini saya tidak tahu mimik kalian ya, yang tahu mungkin suara ya, mungkin tahu suara, atau mungkin bahkan saya lihat ada beberapa teman yang tidak mengeluarkan suara malahan ya, yaitu pakai chatting gitu. Padahal sebenarnya suara pun juga ada nonverbalnya di situ ya. Ini coba ada yang mau tampil, mungkin kamera on. Kemal. Wah kan, Theo kan. Theo berani Theo. Kamu potong Theo, ganteng sekali kamu. Iya Pak, potong Pak. Disuruh Edwin Pak aku Pak. Ngapain kamu kok disuruh Edwin ya? Edwin kan sama aku sudah tunangan Pak. Hah? Edwin sama aku tunangan Pak. Enggak Pak. Saya masih suka cewek kok Pak. Ayo selain Edwin. Pak, potongan mangkok itu Pak. Iya Pak, potongan mangkok Pak. Saya terinspirasi sama Korea Pak. Kim Jong Un saya terinspirasi Pak. Edwin kok nggak sepede kayak Theo? Kamu kan lebih tampan dibanding Theo. Enggak Pak, ganteng saya Pak, nggak bisa Pak. Ini ganteng saya, ini diskriminasi wajah ini Pak. Ayo yang lain kan lebih ganteng dibanding Theo, kok berani tuh pede. Oh, kamera on. Diam semua. Edwin nggak berani buka kamera Pak, soal Edwin lagi gondol Pak rambutnya Pak. Ya, ini contoh ya, bahwa sebenarnya ini apa yang diomongkan, apalagi kalau sifatnya tersembunyi ya, apa kayak misalnya
ya kameranya off kayak gitu, ya memang kita nggak tahu sebenarnya apa yang disampaikan benar nggak apa yang dikatakan. Saya lapar gitu, benar nggak dia lapar atau saya tidak lapar yang tadi saya contohkan. Padahal sebenarnya dia lapar ya karena sesuatu hal dia ngomong seperti itu. Kamu sudah mengerjakan? Sudah Pak, benar nggak dia mengerjakan? Ya, jadi ini memang komunikasi nonverbal ini sangat-sangat pentingnya. Saya pernah bukunya, saya cari nggak ketemu lagi ya. Ini contoh, ya ini komunikasi nonverbal. Dia tidak berkomunikasi, tidak mengotakkan kata-kata, ya. Tapi kita tahu ini dari apa yang disampaikan lewat body language, ini dia berkomunikasi. Contoh yang sebelah kiri, ini kira-kira ngapain dia ini? Ini siapa ya? Presiden Prancis ya? François Mitterrand, Jacques Chirac kalau nggak salah. Kira-kira si pojok yang kiri atas ini ngapain menurut kalian? Atau komunikasinya apa? Apa yang bisa tersirat dari hal ini? Kemal? Ferry? Henry? Lagi mikir Pak mungkin. Betul ya. Iya lihat sesuatu Bisa- dia mikir gitu. Bisa gimana. lagi mikir, lagi kemudian dia nggak percaya apa yang dikatakan, yang didengar itu ya. Atau mungkin juga lagi mencemooh gitu. Yang tengah ini Kaget, Pak. tangannya, kenapa Theo? Yang tengah ini Lagi kaget, Pak. Gitu, Pak. kaget, ya kaget ya. Lagi itu, Ini- Pak. Lagi itu mau wahing gitu, Pak. Wahing. Ya kalau hanya satu foto ini mungkin kurang paham ini. Setelah ini apa gerakannya atau sebelum itu apa. Tapi kalau saya tangkap ini dia kayaknya menolak ya. Jadi ada orang mungkin bertanya atau memberikan pernyataan, dia nggak setuju gitu loh. Ini nadanya ini kayaknya dari yang kita lihat seperti ini nonverbalnya ini menolak gitu ya. Dari mimiknya bisa kaget dengan pertanyaannya atau apa. Ya kalau ini Bill Clinton kayaknya dia setuju ya, seneng ya. Sedangkan ini George Bush ini kira-kira ngapain ini George Bush? Tangannya menunjuk ke depan itu. Ini kadang-kadang sering ini kita lihat orang ngomong kayak gitu ya, dengan menunjuk-menunjuk itu. Marah, Pak. Marah. Ya, bisa marah ya, bisa menekankan ya, bisa menunjuk, bisa menekankan ya, atau dia menunjukkan power, inilah aku gitu. Ya kadang-kadang seperti itu. Bapak Yusuf, apa namanya kok bilang artinya banyak? Ya sekarang kita nggak benar-benar tahu ya, Pak. Nggak hanya melihat satu hal ya. Jadi bisa ini, baru nanti akan mengerucut dengan satu kalau kita lihat yang lain ya. Nggak hanya itu ya. Makanya saya bilang tadi itu. Kalau mungkin foto kayak gini susah, tapi kalau misalnya seperti kita kayak gini melihat ya, saya berkomunikasi, kalian lihat saya di kelas ya, jadi tidak hanya melihat body language dari wajah, tangan, suara itu baru ketahuan Pak Yusuf gimana ini, marah atau mau menunjukkan tadi itu menekankan atau mau menunjukkan kekuasaannya kayak gitu. Nah, ini kalau Bill Clinton, istrinya Bill Clinton siapa ini? Kok lupa kok namanya? Hillary Clinton ya. Terus kemudian ini Barack Obama ya. Nah ini contoh George Bush ini. George Bush ini mungkin bingung ini ya, pusing atau bagaimana jawabnya ya. Nah ini juga sama ini, ada tangannya menunjuk ke atas ini hampir sama ya. Jadi dia nggak ngomong ini. Kalau kita lihat nggak ngomong, tapi mereka ngomong. Kok bingung? Maksudnya dia tidak berkata ya, tidak mengetik naskah gitu ya, nggak berkomunikasi dengan teks, juga tidak berkomunikasi dengan suara ya, dia tidak melakukan itu ya, tapi mereka berkomunikasi, bahkan komunikasi lewat bahasa tubuh ini yang tadi saya bilang lebih jujur ya. Nanti kalau kalian berkeluarga nanti akan harus banyak belajar ini ya. Saya sendiri sudah belajar secara serius masih belum paham juga ini. Makanya ilmu ini penting tapi ya dipelajarin secara serius. Tapi kita belajar apa? Fisika macam-macam. Dipakai nggak ilmu itu? Ya, kimia itu ya, rumus-rumus kimia gitu. Apa simbol-simbol kimia dipakai nggak? Enggak ya. Justru
yang body language ini, komunikasi nonverbal ini kita harus menguasai karena harus dipakai seumur hidup. Kita nggak pernah belajar serius. Ini pun saya paling cuma membatasi satu pertemuan ya. Ini memang kalau di silabusnya ya cuma satu pertemuan sebenarnya. Saya cuma mancing teman-teman karena memang ya karena banyaknya hal yang dipelajarin dan keterbatasan waktu ya saya nggak bisa semua. Nah, maka kalian ini teruskan lagi ya. Masih mending saya masih memancing ya dengan satu pertemuan ini, dan nanti kita akan melihat lagi karena tugas kalian saya minta melihat film ya. Jadi ya hampir sama karena di film itu nanti diajarkan juga ya. Nah, harusnya kalian belajar ya. Ada bukunya sebenarnya sekarang lebih banyak saya lihat dibanding waktu saya kuliah S1 cari itu nggak ada. Ya nggak ada. Saya ingatnya setelah itu lulus kerja saya sempat nemu dan saya sempat beli. Cuma nggak tahu saya cari di mana ini. Ya, tapi sebagian memang ada di dalam PowerPoint ini. Ya. Sebentar, ini ada yang join ini. Join tidak menggunakan akun kampus. Oke, kita lanjutkan. Misalnya contoh. Ya. When you cross your arm on your chest, do you cross left over right or left over or left over right or right over left? Ini kayak apa ini? Ada yang mau memberikan contoh? Ayo coba kalian melakukan seperti ini, saya ingin tahu. Apakah kalian left over right over left? Ini juga ada ada artinya ini. Coba ayo dilakukan, dilihat, saya mau lihat. Nggak ada yang melakukan. Wah, ini susah ini praktekin, nggak ada langsung praktek ini. Ayo, apa ini maksudnya? When you cross your arm on your chest, do you cross left over right or right over left? Ayo, contoh saya ingin tahu. Kemal, left over right over left. Coba kamu lakukan. Theo? Open kamera lagi, Pak. Loh iya lah, jenenge kuliah. Ya gak ngene gak praktek iki. Saya juga heeh, apa-apa. Lo kan justru belajar ya kayak gini, kalau nggak gitu kita nggak paham nggak belajar. Yes, kamu berarti right over left, iya. over left over right. Kanan, Pak, depan. Kanan di atas kiri. Oke. Iya, yang lain gimana? Apakah sama dengan Kemal? Apa ini Wakanda ini? Apa Martin Wakanda ini? Martin nggak paham aku Wakanda ini. Ya, berarti kamu kanan di atas kiri ya. Nah, gini. Ya. Ini saya kiri di atas kanan. Beda dengan Kemal ya. Saya biasa kiri di atas kanan ya. Yang lain bagaimana? Kayak Kemal. Sama kayak Pak Yusuf, Pak, saya, Pak. Kayak kiri di atas kanan ya. Ini juga punya arti ini sebenarnya ya. Di luar dia gini tuh artinya apa? Tapi gini pun juga pengaruh. Atau gini coba. Kalian ginikan tangan, terus kemudian temukan jari-jarinya. Coba saya ingin lihat. Temukan saya seperti itu. Coba jempolnya, coba ditunjukkan jempolnya. Oke, jempolnya jempol kanan atau jempol kiri yang di atas, Theo? Kanan, Pak. Kanan jempol kanan di atas jempol kiri. Iya, Pak. Kalau Kemal jempol kanan di atas jempol kiri atau bagaimana? Kemal, mikmu mati, Kemal. Kanan, Pak. Kanan di atas kiri. Iya, kanan di atas kiri. Konsisten ini ya. Kalau Konsisten. Edwin nggak punya jempol katanya, Pak Edwin, Pak. Potong ya. Apa sih? Kalau Kiki jarinya jempol semua, Pak. Saya aku ki ngajar mek mahasiswa aku ki mek loro tok ya Theo karo Kemal tok iki. Kalau Kiki katanya semua jarinya jempol, Kak, Pak. Kalau Edwin nggak punya jempol, kalau Rizky semuanya jempol. Iya, Pak, Bapak yang penting punya pacar. Opo sih Ki, pacar-pacar iki emosi aku. Kau sebahas pacar. Ayat berani kayak Theo sama Kemal gitu loh. Masa mahasiswa aku kayak cuma 2 tok Theo sama Kemal ya. Pak, saya jempol kiri di atas kanan. Kiri Wah, di atas satu jempol kanan. yang jempol lah win-win. Ya, kiri di atas kanan gini ya, Pak. Oh,
Ini seperti itu ya, kiri di atas kanan ya. Ya, ini ada artinya ya. Termasuk yang kita bersilang tangan di depan dada itu, kalau menurut teori psikologi, kalau tangan kiri di atas tangan kanan berarti dia kuat sekali logikanya ya, kuat sekali logikanya. Sebaliknya juga gini, jempol ya, ini juga, ini nggak kita melakukan seperti ini, nggak kita atur ya langsung seperti ini, kecuali kalau misalnya gini mungkin kalian mikir bisa kiri kanan, tapi ini secara refleks ya. Nah, ini dalam kehidupan seperti itu punya ya. Jadi kalau tangan kiri kelihatan seperti dominan, itu sebenarnya otak kiri sebenarnya lebih dominan. Pak Yusuf, otak kiri itu apa? Otak kiri lebih untuk logika ya, otak kanan itu lebih ke arah imajinasi ya, kayak gitu ya. Ini contoh ya, contoh aja. Nah, ternyata 7 dari 10 orang ya, itu ternyata tangan kiri di atas tangan kanan ya. Kayak Kemal tadi itu berarti 3 ya, sedikit orang yang kayak gitu, karena memang kebanyakan orang lebih main logika ya, main logika dibanding kuat sama itu. Lah biasanya untuk seniman seperti kalian itu memang kuat ya, kuat logika kanannya, otak kanannya lebih kuat ya. Kemudian adalah wanita ya. Wanita itu lebih perseptif ya, perseptif dibanding pria ya. Karena ya ini tadi ya, karena apa yang disampaikan, diomongkan wanita dengan apa yang sebenarnya dikomunikasikan lewat nonverbal ini sering berbeda. Sering berbeda ya. Ini wanita lebih seperti itu ya. Saya ingat sekali ya, yang tadi yang saya sampaikan tadi itu masalah lapar itu, ada seorang ustadz yang pernah cerita kayak gini, tapi ini bukan masalah nonverbal, cuma saya mau berikan contoh, ini contoh ya. Waktu itu dia pulang sama istrinya dari sebuah kegiatan ya, kegiatannya lama ya, tadi itu pulang terus tanya sama istrinya, "Dek, lapar tak?" "Enggak." Gitu. Tapi dia merasa lapar, maksudnya melihat lapar tapi nggak yakin gitu, tapi kok ngomongnya enggak ya, berarti terus ya oke gitu. Terus kemudian mau lagi tanya gitu, "Dek, kamu nggak lapar tak?" Gitu. "Enggak." Gitu ya, sampai 3 kali ya. Tapi ketika sampai rumah istrinya langsung masak ya, langsung makan. Berarti lapar kamu gitu. Ini jadi ini yang sering kali kadang-kadang kayak begitu, dan wanita memang lebih banyak yang melakukan seperti itu ya. Termasuk juga misalnya adalah ibu ya, ibu ini adalah wanita ya gitu. Ya lebih perseptif dibanding pria ya. Karena mereka sebenarnya sangat pintar membaca tadi itu komunikasi nonverbal ya. Kalau kita lihat ya, otak ya, 14 ya dari 16 area di dalam otak ya, ternyata itu melihat apa ya, lebih perseptif dibanding pria ya. Pria cuma hanya sekitar 4 dari 6 area yang tadi itu mengatur itu ya. Nah, ini kita harus lihat ya. Yang pertama adalah untuk kita bisa melihat atau mengetahui body language itu adalah kita harus melihat secara keseluruhan ya. Keseluruhan itu bukan hanya misal kita lihat di sini hanya mulutnya monyong, nggak hanya cuma musut molongnya ya. Lihat apa itu alisnya, dahinya, tangannya ya, tangannya yang itu di bawah, atau mungkin semuanya mulai dari kaki dirapatkan. Jadi bahasa language ini memang akan lebih berat, beda dengan bahasa verbal, karena bahasa verbal ya cuma itu. Misalnya saya bilang, "Ayo kita pergi ke pasar," jelas itu ya, "Ayo kita pergi ke pasar." Tapi kalau yang ini kita harus, ya itu tadi saya bilang tadi, perlu belajar, dan salah satunya kita nggak bisa menyimpulkan hanya satu hal ya. Jadi body language ini ya banyak hal yang disampaikan, dan setiap di dalam tubuh ini juga memiliki bahasa masing-masing ya, maka kita harus membacanya yaitu cara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus juga melihat mesti menyambungkan dengan apa yang disampaikan secara kata ya. Jadi ini harus kan konkuren ya untuk melihatnya ya. Contoh misalnya tadi itu saya senang ya, contoh kamu lapar nggak? Ini karena ini sering sekali nih ya. "Kamu lapar nggak?"
enggak gitu ya. Nadanya itu seperti kayak bergetar gitu ya. Bergetar itu berarti bukan karena takut, tapi bergetar karena kelaparan atau lemah, enggak gitu. Enggak gitu, pelan ya. Ini juga contoh ya. Jadi sebagai orang yang sebagai komunikator ya, kemudian kita lihat komunikan ya sebagai yang speaker gampangannya, melihat siapa yang mendengarkan yang kita ajak itu, kita juga harus memperhatikan apa yang dia katakan, dan kemudian kita lihat katanya itu ya dengan body language-nya ya, ini harusnya sama, congruence ya. Kemudian yang ketiga ya, kita harus membaca gestur itu di dalam konteks ya. Di dalam konteks itu artinya nggak hanya dia aja, maksudnya bukan bodinya aja, tetapi kita lihat juga lingkungan ya, lihat lingkungan. Jadi contoh seperti ini ya, ini ada cowok menyilangkan tangan ya, menyilangkan tangan, terus kemudian kakinya juga disilangkan ya. Kalau menurut teori body language ya, orang yang menyilangkan tangan gini itu bisa memiliki arti dia itu apa ya, terlalu percaya diri, menjaga hubungan, atau kemudian nggak pede ya, kayak gitu ya, agak lebih negatif ya. Tapi ini belum tentu benar ya kalau kita nggak lihat lingkungan, konteksnya. Nah ini kita lihat dia di luar ya, ada salju. Nah kayak gini berarti bisa saja dia melakukan ini itu karena kedinginan. Ya, kedinginan, bukan semata-mata yang tadi itu yang saya katakan tadi. Ya, tapi kalau misalnya di ruang ya, di ruang hangat terus seperti itu, dia di pojok ada acara gitu, dia pojok terus gini. Nah, itu bisa ya, bisa konteksnya kan di ruang itu Pak, itu ada acara, tapi kenapa kok dia gini? Ya, bisa tadi itu dia mungkin grogi, dia mungkin apa namanya menjaga jarak dengan orangnya, atau dia merasa tadi itu lebih dibanding yang lain ya. Jadi enggak hangat lah gampangannya orang ini ya. Jadi itu 3 kuncinya ya untuk berkomunikasi atau melihat atau mengetahui komunikasi nonverbal. Yang pertama bahwa ya itu bahasa itu enggak hanya satu yang kita lihat signalnya, tapi secara keseluruhan ya, secara banyak, secara klaster ya. Terus kemudian yang kedua perlu juga kita lihat secara verbalnya apakah kongruen, sama ya. Dan yang terakhir lihat secara konteks ya, konteks ya, tadi di luar itu atau apa ya, maksudnya nggak hanya sekedar body language-nya, tapi konteksnya kayak apa. Kalau gini konteksnya di luar, salju ya, dingin kayak gitu, tangan kayak gitu. Oke, kita lihat gestur ya. Gestur ini diterjemahkan kalau bahasa Indonesia itu apa ya, gerak-gerik tubuh ya, gerak-gerik tubuh ya, gestur ya, gestur berarti kayak melambai-lambai ya, itu tadi apa, tangannya membuat kayak pistol atau jempol, ini namanya gestur ya. Dan gestur itu lebih banyak dilakukan lewat tangan ya, contoh misalnya menggenggam dan bersalaman, itu bisa ya. Contoh seperti ini, si Barack Obama ngomong sering banyak kayak gini ya, nah, dibanding kayak siapa tadi, Bush ya, menunjuk gitu, tapi di banyak gini ya. Ini menunjukkan dia secara tidak langsung dia terbuka, maksudnya kalau ada orang bertanya terus kemudian ada apa, ada yang misalnya mencela atau apa, dia mungkin akan lebih menerima dibanding yang ngomong selalu menunjuk-nunjuk ya, kayak gini ya. Jadi oke, ya, jadi kalau Pak Yusuf ini apa namanya, disengaja nggak? Kadang-kadang orang ngomong kan nggak disengaja kan, ya, nggak sengaja ya, kecuali kalau yang sudah ahli itu ya, kayak Hitler yang pernah saya terangkan di kelas, bahwa Hitler ini berkomunikasi dipelajarin banget ya, dipotret ya, dipotret terus dipelajarin mana yang kira-kira itu ya, mungkin seperti ini sifatnya open, orang seneng kalau dia ngomong dibanding genggam atau gini gitu. Gini kelihatan orang merasa open, tapi normalnya kita nggak mikir seperti ini, orang nggak gini, seperti ini, kita pagi ini kita belajar, baru kemudian kita akan diskusikan ya. Tapi kalau nggak kita diskusikan, mungkin ya seperti kebiasaan kita ngomong ya, kayak ngomong apa, baru kita tahu ternyata kayak gini. Ini contoh ya. Nah ini contoh ya, open ya, nah, open. Jadi lebih banyak seperti ini.
dia mengatakan ya saya tidak bersalah, saya oke, kayak gitu ya, silakan ya. Jadi saya jujur, saya menyatakan kebenaran, percaya padaku, kayak gini. Apakah mereka mempelajari? Bisa saja, karena ini politikus yang mempelajari seperti itu. Tapi kalau kebanyakan manusia, apalagi kita nggak belajar komunikasi nonverbal, ya ini nggak dibuat-buat. Ya. Terus kemudian adalah menggenggam ya, palm ya. Ada palm close, palm down, palm up ya. Close gini, palm down, palm up ya. Nah ini ini contohnya. Nah kayak gini. Ini palm up ya. Palm up, jadi seperti ini ya. Sebentar, ini ada yang join. Ya kayak gini, ini submisif ya, non threatening gesture, tadi tidak mengganggu kita kalau orang suka ngomong gini gitu. Bandingkan kalau misalnya gini. Nah gini, kalau gini itu seperti kayak memaksa ya, threatening ya, kayak gitu, atau seperti itu. Nah, tapi bisa kemudian genggam dan menggenggam, tapi satu yang nggak digenggam, yaitu jari ya. Jadi palm close tapi satu di nggak digenggam, yaitu jari ya. Nah, ini kadang-kadang juga orang ngomong seperti ini, tapi ini yang tadi itu menunjukkan dia itu berkuasa, tadi itu atau marah itu berarti dia menunjukkan kuasa ya, seperti ini. Dan ini yang orang nggak suka kalau kita ngomong dengan menggunakan dalam gini terus menunjuk ya, karena seakan-akan itu tadi menilai, menghakimi, memvonis gitu ya. Kecuali kalau cuma yang itu silakan maju ke depan, ya kamu tanya siapa itu, nah itu nggak apa-apa karena maksudnya itu. Makanya memang bahasa nonverbal ini harusnya belajar dalam karena ya itu tadi nggak hanya sekali tapi berkali-kali dan dipraktekkan, dan praktek paling enak ya langsung ya, bersosial itu ya harus banyak organisasi kayak gitu ya, dan termasuk banyak bergaul ya. Dan kalau banyak bergaul ya, atau kalau misalnya seperti itu ya mungkin ditambahkan dengan buku-buku ya. Buku-buku ini ya para ilmuwan dia meneliti kayak gitu ya. Saya punya bukunya memang, dan saya lihat sudah banyak buku ini. Dulu waktu saya ingin belajar ini nggak ada ya. Nah ini ada mungkin dalam bahasa Inggris ya. Nah, seperti ini ya. Ini tapi pincer ini ya. Ini kalau audiensnya seperti ini, kayak seakan-akan ditunjuk-tunjuk ya. Ini kayaknya kita mau dikuasain ya. Ini mau dikuasain, dan ini bahwa si yang ngomong ini lebih berkuasa sebenarnya, lebih kuasa, dan dia bisa seperti ini. Ya ini biasanya boleh lah ya, atau biasanya kita ingin secara tidak langsung disampaikan kayak bos kepada bawahan, pimpinan kepada anak buah, mungkin bapak ya ke keluarganya gitu ya, kayak gini ya. Tapi ini artinya menunjukkan yaitu tadi ya, dan itu sangat menjengkelkan bagi orang yang melihat katanya. Nah, terus kemudian palm close yang lain, tapi di mana jarinya itu menyentuh ya, finger itu menyentuh ya. Bisa seperti ini, mungkin bisa seperti ini, bisa mungkin seperti ini atau seperti ini gitu ya. Ini artinya punya beberapa arti ya. Jadi misalnya kayak gini itu artinya oke gitu ya. Jari jempol dengan telunjuk ini oke gitu ya. Atau kemudian ini menunjukkan bahwa ya oke, kita berkomunikasi seperti itu, orang dia mau ya, atau seperti ini gitu ya. Tadi bukan dibuat lingkaran tapi seperti ini, kayak siapa ini, Barack Obama ya. Barack Obama, atau mungkin kayak gini ya. Nah ini ya, ini menunjukkan bahwa dia tuh orang yang berpikir, yang orientasi pada tujuan, lebih fokus kayak gitu ya. Sekarang masalah salaman masih berkaitan dengan gestur ya, salaman ya. Nah salaman ini juga berkaitan dengan siapa yang memulai salaman. Ternyata ya juga kita bisa ngamatin ya, siapa yang memulai dulu, yang mengajak salaman ya. Ini juga ternyata ini juga mempengaruhi juga komunikasi nonverbal ya. Orang yang memulai ini dia berarti lebih hangat ya, lebih terbuka ya dibanding
yang tidak memulai gitu. Ya, jadi kalau dia memulai salaman, kecuali Pak Yusuf katanya sekarang nggak boleh salaman, nggak, ini normal ya. Kalau sekarang kan karena pandemi ya kita nggak boleh banyak bersentuhan ya mungkin nggak salaman. Tapi ini kita pelajari ini adalah normal ya, normal. Jadi kalau dia menjulurkan tangan dulu, dia akan lebih terbuka. Ya contoh misalnya kita datang ke seorang teman gitu, dia melihat kita gitu ya, terus tangannya kayak gini, dia pasti berarti menyambut dengan kita pasti senang ya, dan dia senang kita kedatangannya, terus tangannya di ini ya, bahkan kemudian dipeluk, seperti itu, berarti dia memang sangat-sangat senang dengan kehadiran kita. Tapi kalau kemudian dia lihat kita gitu, terus kemudian dengan malas-malasan menjulurkan tangan gitu, ya gimana sih kabarmu, hanya kayak kelihatan formal, kita merasa saya kayaknya nggak disambut dengan hangat, gampangannya saya tidak ditunggu-tunggu, saya kedatangan saya biasa aja, ya sudahlah, mungkin komunikasi singkat kemudian pulang. Beda dengan Yusuf, ya kabar, langsung tangannya digenggam erat, ditepuk-tepuk tangan. Nah ini juga punya arti yang berbeda ya. Orang yang memulai seperti ini, orang yang welcome, orang yang happy gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan ketika salaman kita lihat ya, ini juga pengaruh juga siapa yang mendominan atau yang mengontrol komunikasi ya. Jadi seperti ini, salaman mungkin kita nggak pernah mati, coba sekarang kita salaman, coba kita perhatikan ketika salaman ya. Saya seringkali kalau salaman merhatikan banyak hal orang, kadang-kadang ada salaman cuma kayak di ujungnya, nggak mau penuh. Ini berarti mungkin saya nggak mau terbuka dengan saya, atau ini salaman ini menunjukkan juga dia mau dominan atau enggak, mau menunjukkan kekuasaannya atau tidak ya. Ini kalau salaman terus kemudian dimiringkan ya, jadi tangannya dia ini yang di atas ya, sedangkan lawannya itu di bawah, dia menunjukkan bahwa dia berkuasa ya, menunjukkan kuasa, saya bos, saya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak normalnya kan sama-sama gini ya, vertikal, tapi dimiringkan, nah kayak gitu. Nah ini contoh, kita lihat yang berkuasa di sini adalah Yitzhak Rabin ya, lebih Yitzhak Rabin, yaitu Perdana Menteri Israel dibanding Yasser Arafat ya. Ya ini adalah presiden PLO ya, Palestina ya, kayak gitu ya. Ini kelihatan kita salam seperti ini, Yitzhak Rabin mau menunjukkan kekuasaannya karena dia mau menunjukkan ke bawahnya, jadi si itu ya. Kemudian berikutnya submisif ya, jempolnya menghadap ke atas ya, submisif ya. Ini menunjukkan bahwa simbolik kita memberikan orang lain ya, upper hand ya, seperti ini ya, submisif ya. Atau itu di ini anunya jempol di atas ya. Ini menunjukkan ya tadi secara hangat juga, submisif juga, tapi juga mungkin submisif ya. Nah ini juga. Nah, kemudian kita juga lihat contoh ya, ketika bersalaman ya, ketika memulai ya, apakah dia melangkah ke depan ya, kanan ya. Misalnya contoh kita lihat yang baju putih ya, baju putih bukan yang baju hitam ya. Nah, kalau yang baju hitam ini kita lihat yang di sini dia mau mengkontrol ya, mau mengkontrol, kamu jangan dekat-dekat aku ya. Nah, terus kemudian dia tetap seperti ini, kemudian salaman. Nah, dia yang ini yang lihat yang baju putih ya, yaitu adalah melangkahkan kaki kiri ke depan ya. Ini melangkahkan kaki kanan ke depan ya. Mana yang sifatnya lebih welcome ya? Kalau kita lihat di sini yang nonverbal yang lebih hangat, yang lebih welcome itu yang paling kanan ya. Yang ini jelas yang paling dingin ya, paling suasananya dingin ya. Jadi sepertinya menjaga jarak, mungkin baru kenal atau apa, atau nggak menerima dengan hangat. Ini terpaksa ya. Kaki kirinya dia ditunjukkan ya, dan dimajukan ke depan ya. Tapi kalau kaki kanan dia senang maju ke depan ya. Terus kemudian kalau kita salaman dengan dua tangan ya, salaman dengan dua tangan. Nah, ya.
Jadi kalau salaman dua tangan, apalagi kemudian dipegang ya. Jadi ini salaman terus kita pegang gini. Nah, pegang dua tangan gini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita apa namanya hangat ya. Ini menunjukkan kita hangat ya. Contoh ini kayak Yasser Arafat menyambut Tony Blair ya, Perdana Menteri Inggris ya, dengan tangannya ditepuk. Ini kepinginnya Yasser Arafat itu mau menunjukkan secara hangat, mau menunjukkan keterbukaannya gitu ya. Beda kalau dia nggak mau gini, berarti nanggep biasa ya. Kalau seperti ini hangat ya, dia lebih seneng ya, lebih menghormatin kita gitu. Pak Yusuf kayak gini-gini bisa nggak ya? Ya itu makanya sebenarnya kita juga perlu belajar ini. Belajar ini ya. Kan tadi kan ini kalau kita menguasai seperti ini, orang kan nggak belajar kayak gini ya. Atau dengan begini merasakan seperti inilah. Bagaimana kalau kita melakukannya? Ya, jadi misalnya contoh kita ketemu klien, ini sering saya lakukan ya. Nah, ketemu klien ya, mau presentasi kan kita misalnya presentasi tiap minggu untuk progress report ya. Nah, ketemu, bagaimana kabarnya? Dipegang gini ya. Oh, dia habis senang dengan kita. Artinya dia pasti menularkan. Oh, Pak Yusuf senang ketemu lagi dengan ini, ya gitu. Wah, berarti ini kayaknya sudah disiapkan ini presentasinya, progress reportnya. Tapi kalau kita salaman biasa, wah ini kayaknya ada masalah ini sana sisi klien. Jadi sisi klien mungkin padahal antara kita dengan klien mungkin punya persoalan masing-masing. Sebelum kita bertemu, saya punya persoalan, si klien juga punya persoalan. Mungkin sebelum ketemu dengan saya, mungkin dia meeting dengan direktur, kemudian ada permasalahan dan belum ada jalan keluarnya. Jadi terpaksa ketemu itu mungkin masih nggak fokus. Demikian juga saya misalnya. Sebelum berangkat itu mungkin tim itu mungkin masih belum bekerja maksimal, ya betul. Jujur aja saya kadang-kadang juga marah ya sama tim. Misalnya saya mau bilang sama tim besok misalnya atau hari apa saya akan presentasi ke klien, tolong disiapkan. Ternyata ketika hari H saya lihat progress reportnya ini belum optimal gitu ya. Ini terus terang berat ini. Kalau saya sebenarnya nggak berangkat aja, tapi dia tuh klien tuh sudah berharap kita datang ya. Ini pinginnya kita enggak karena progress reportnya terlalu kecil banget ya. Jadi kadang-kadang ya marah, mungkin saat waktu itu sebelum berangkat itu mungkin marah-marah ke tim. Oh, kenapa sih gini, kan sudah saya bilang hari ini kita gini, jangan begitulah, ini gini nih, bertemu dengan orang ini susah, kita harus marah kayak gitu. Tapi dengan misalnya hangat seperti ini, nah ini ya, makanya sebenarnya ini belajar komunikasi nonverbal ini punya dua fungsi. Yang pertama, kita melihat komunikasi secara jujur orang lain. Kemudian kedua, kita bisa mengubah atau menciptakan respon dari orang lain sesuai kehendak kita. Ya, karena kan pada dasarnya tadi itu ya, tangan terbuka, orang senang dibanding misalnya ngomong dengan gini-gini gitu atau gini-gini itu tadi nggak terasa senang. Nah, makanya kalau kita biasa ngomong begini akan enak gitu. Terus kemudian salaman, senang kalau salam dua tangan ya kayak gini, tepuk-tepuk ini. Nah maka kita ketemu bisa. Tapi memang kita nggak bisa melakukan itu semua ya. Seperti saya misalnya ketemu teman klien dan yang saya temuin bukan sederajat dengan saya. Ya saya manajer web development. Yang datang direktur. Ya saya nggak mungkin nempuk ya karena dia data saya, mungkin dia malah aneh, nanti dia malah mencurigai saya lah. Baru kalau sama-sama manajer dan selama ini berkomunikasi atau berhubungan, misalnya meskipun tidak berkomunikasi tatap muka tapi saya sering berkomunikasi telepon, email untuk progress report atau menanyakan sesuatu, jadi kalau ketemu bisa gini ya, bisa ketemu ini hangatnya. Kalau salaman aja sudah menunjukkan. Tapi yang jelas ya, pengalaman saya dalam komunikasi selama ini, sesuatu itu bisa menular. Ya. Jadi contoh, kenapa kok saya kalau misalnya mengajar itu saya siapkan supaya saya kelihatan seperti bersemangat gitu ya, antusias. Sehingga ketika saya bersemangat, antusias ini mahasiswa saya juga menjadi bersemangat, antusias itu nular ya. Tapi kalau kemudian saya nggak menyiapkan diri, kemudian biasa aja data, mereka kalian juga akan merasakan justru kalian mungkin sudah bersemangat, wah hari ini aku ketemu Pak Yusuf, tapi ketika saya komunikasinya biasa datar, ikutan datar juga ya. Makanya kalau
kalau apa namanya biasanya saya tidur lebih sore, lebih pagi supaya punya tidur yang cukup sehingga tidak merasa ngantuk, tidak merasa capek, tidak merasa lelah ketika mengajar ya. Kemudian terasa segar, bahkan saya olahraga dulu ya. Kalau olahraga dulu itu apa namanya darah itu ya setelah olahraga itu detak jantungnya kan lebih cepat. Ini memompa darah ini ke otak ini dan ke yang lain itu dengan darah segar, membawa makanan segar membuat kita terasa segar. Dan ketika saya mengajar di kelas dengan perasaan antusias, segar, itu nular. Ya, nular. Ini pengalaman saya seperti itu. Dan juga secara itu tadi secara gestur ya, body language. Bisa juga mungkin secara kata-kata. Ya, kalau kemudian saya ngomong seperti kayak berapi-api, tinggi, kalian tuh bersemangat. Tapi kalau datar aja seperti itu, orang kemudian ikutan juga ikut datar, males kayak gitu. Ini pengalaman saya. Nah, kalian bisa menerapkan ini nanti ketika kalian berhubungan dengan calon klien atau klien ya. Karena memang kalian pekerjaan kalian pasti ya kalau memang berkaitan dengan desain ya pasti ya, kecuali mungkin kalian jadi seniman. Nah, kalau kalian misalnya membuat sesuatu dan sesuatu itu menurut kalian yang lain suka nggak suka, nggak peduli, dijual nggak dijual ya terserah, dinikmati sendirilah. Tapi kalau istilah kita itu seniman industri ya, kita desainer ini kalau di kantor kami itu adalah seniman industri. Dulu ada orang yang kita terima itu jiwanya seniman ya, seniman banget ya. Jadi kalau nggak mood dia nggak kerja ya. Jadi misalnya hari ini Senin, saya bilang ke dia, tolong Selasa itu saya presentasi loh ya, sore nanti tolong saya diperlihatkan ya, karena nanti saya harus bawa ke klien dan saya tidak dari rumah langsung ke klien gitu. Sampai hampir sore jam 1 juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kamu nggak ngapain, kenapa nggak nyiapkan? Nggak mood. Wah, ini yang saya susah itu karena kemarin ini bukan kaitan dengan seniman gitu ya, artinya harus nunggu mood atau enggak, ini ya ada keperluan untuk klien ya, harus dipaksa ya gitu. Akhirnya memang agak berubah ya. Kalau awal-awal dulu ya banyak yang desainer di tim kita itu yang kayak jiwanya jiwa seniman, memang sesuai mood gitu. Terus kemudian ya kadang-kadang kerjanya baru malam gitu, malam kerja terus kemudian pagi malah pulang gitu ya, nggak apa-apa sih, tapi dia pulang duluan, saya baru datang, saya nggak pernah ketemu, tiba-tiba misalnya diberi kertas, Pak Yusuf ini apa yang sudah saya desain. Nah ini kadang-kadang sekali lagi kan nggak bisa apa yang saya tangkap, harusnya kan dipresentasikan kenapa kok warnanya merah atau apa-apa, sehingga saya juga nanti kalau ketemu klien bisa menjawab. Nah ini kadang-kadang kayak gitu ya, ini ya akhirnya setelah itu mulai berubah ya, agak berubah ya, tapi mungkin tetap ada beberapa orang yang mungkin jiwanya jiwa seni, jadinya seniman ya. Oke. Nah ini double handed yang saya bilang tadi ya. Nah cuma double handednya ini ya bisa beberapa ya. Jadi kalau tadi saya bilang double handed itu tangannya dipegang, ditepuk-tepuk ya kayak gini ya, atau dipegang dua tangan gini ya. Ini kita rasanya lebih hangat dan kita menghormatin dia ya. Tapi bisa dipegang tangannya dia ya. Ya, tangannya agak di lengan atau mungkin agak ke siku ya, atau mungkin di lengan sini atau mungkin di punggung ya, di punggung ya. Sambil salaman di punggung gini, megang di punggung atau sambil nempuk-nempuk. Ini menunjukkan makin dia pegang makin ke atas ya. Jadi kalau megang tangan aja sudah kita merasa hangat gitu ya. Dan justru malah kita menghormati dia. Tapi kalau kemudian kita pegang di lengan, makin ke tangan, terus kemudian tambah ke lengan atau sampai ke punggung ya, ini menunjukkan bahwa yang itu tadi merasa lebih berkuasa itu mungkin lebih senior, lebih tua, lebih tinggi kekuasaannya, atau merasa dia harus menguasai. Nggak apa-apa, terserah kalau kalian mau menganggap supaya menghormatin dia ya mungkin dia, tapi kalau enggak ya mungkin tolak aja gitu ya. Maka di sini juga harus belajar ya, kok seperti ini dia, wah kalau seperti ini nanti takutnya dia nanti akan banyak mendikte, posisinya dia merasa lebih tinggi dibanding kita, padahal yang betul adalah sejajar ya, supaya bisa berkomunikasi. Artinya kita bukan tukang. Kalau misalnya di dalam pekerjaan kita sebagai desainer, kayak pengalaman saya di sini bukan memposisikan sebagai tukang, posisi saya sebagai konsultan. Meskipun saya misalnya seorang desainer mengerjakan logo pesanan dia,
Nah, saya pinginnya duduk gampangnya sederajat sehingga kita diskusikan, bukan tolong ganti logo gitu. Nah, mentang-mentang punya duit setelah ditunjukkan jelek, bikin lagi yang lain, datang lagi jelek kan seperti itu. Nah, ini dia mau menunjukkan power seperti itu, ini susah ini ya. Pak Yusuf kalau seperti itu gimana? Ya nggak tahu ya, tapi kalau kita kadang-kadang seperti itu ya, kalau mungkin belum terlalu berat gitu ya, belum terlalu lama ya, mungkin kita bisa putuskan. Mohon maaf Pak, saya sudah bikin 3 kali ini. Seperti saya juga nggak tahu maksudnya Bapak apa kok selalu ditolak, dan Bapak juga tidak menunjukkan apa pokoknya bilang jelek gitu aja. Nah ini saya nggak tahu kenapa keberatannya apa, Bapak kepinginnya apa. Kalau begini lebih baik yang mengundurkan diri deh, ya bisa aja kayak gitu ya. Pak Icuk melakukannya ya kadang-kadang ya, Kamera melakukan seperti itu karena apa? Kalau diteruskan rugi juga kita ya, rugi artinya kan budgetnya sudah ditentukan mengerjakan proyek ini, bikin logo misalnya senilai rupiah, tapi kita datang berapa kali ke dia kan kos terus kan. Nah ini padahal nggak jelas ini kayak apa kemauannya, dan ini nggak selesai. Nah ini rugi malah, mendapat rugi banyak. Mending kita putuskan aja gitu. Bapak cari cari desainer lain atau bikin sendiri. Ya gitu nggak apa-apa kalau kita sudah bukan kliennya dia. Ya ini contoh kita lihat ya. Nah ini menurut kalian mana yang paling hangat ya? Mana dari scene ini menurut kalian mana yang paling hangat, mana yang paling dingin? Yang paling hangat itu Pak, yang apa namanya, yang bawah, yang tengah-tengah Pak, karena di luar Pak kena matahari jadi hangat Pak. Maksud saya bukan hangat cuaca, hangat suasana nih. Yang Bener kiri Pak, kamu, Tio. kiri bawah Pak, Barack Obama itu Pak. Yang kiri bawah itu paling hangat. Iya. Yang paling dingin yang mana? Yang tengah bawah sih. Tengah bawah. Kelihatannya sih. Diam-diam dingin. Ya. Mumpung- Yang lain mungkin mau berpendapat juga seperti Dani. Itu Pak, kiri atas Pak. Kiri atas. pojok. Ini paling hangat. Paling Ya, itu Dik. Pak, paling dingin Pak. Soalnya Yang paling dingin. Ini yang paling Soalnya- dingin. di laptop saya ini paling kiri atas paling pojok itu fotonya Pak Yusuf sendirian, jadi dingin Pak. Ya buat Theo. Aku lo nggak salah aman Teo, kan dikomentarin. Loh, kan ada fotonya Pak Yusuf Pak, gitu Pak, jadi dingin Pak sendiri. Pak Yusuf bukan foto, dia bergerak ya. Dia bergerak. Video lah ya kon, pintaran copo saya gitu. Cerdas Teo gitu. Bercanda terus cari ini Edwin ya. Yang paling hangat mana, yang ini Pak di luar. Teo cerdas ini, saya seneng. Teo ini cerdas ini, otakmu pasti cerdas IQ-mu Teo. Wah, terima kasih Pak. Pernah ngukur Teo, IQ-mu berapa? Lupa Pak. Yang penting nggak dodok kok Pak. IQ saya nggak dodok kok Pak. Iya. Siapa Rizky mungkin? Menurutmu yang mana? Dani tadi sudah berpendapat, Theo juga sudah berpendapat. Coba lihat dari ini. Ini dari apa yang kamu tangkap ya. Saya tidak akan menjelaskan dulu dari apa yang tadi dan kita analisa. Menurutmu aja dulu. Rizky, mana yang paling hangat, mana yang paling dingin? Ini kan berdua orang ini. Yang hangat yang kiri bawah Barack Obama Pak. Kalau Ini paling hangat. Terus? kalau yang dingin yang hitam putih. Hah? Ini paling Iya. dingin. Ya. Nah, yang lain mungkin mau berpendapat selain dari Kalau Rizky? saya pribadi ini serius Pak, serius Pak. Itu kanan atas Pak, yang paling dingin Pak, yang paling hangat Pak. Soalnya dirangkul gitu Pak, jadi kayak hangat gitu Pak. Terus yang paling dingin itu yang itu Pak, apa namanya, yang tengah itu Pak, yang hitam putih itu juga Pak, kayak Ini. kayak monoton gitu loh Pak, kayak apa namanya? Kayak, Ya enggak, ini foto nih, anggap saja berwarna. Dapatnya hitam putih ya, Tony Blair sama Bill nah Clinton. itu pokoknya itu Pak, kayak kelihatan kayak senyum maksa Pak. Iya, senyum dipaksa ya. Ya, Hanya cuma senyum basa-basi ya. ya Pak, gitu Pak. Ya, saya setuju nih dengan pendapat Theo. Makanya saya bilang Theo ini cerdas ini ya. Jadi kalau saya memang yang paling hangat itu ini. Ya, kenapa Pak Yusuf? Lihat,
dia sampai memegang pundak ya. Bagi beberapa orang kalau pundak ini udah hubungannya sudah luar biasa. Saya nggak mungkin dengan kiai megang pundak ya. Ini apa namanya, saya nggak berani itu ya. Tapi kalau misalnya Pak Kiai saya megang pundak saya senang, bangga sekali ya, kayak gitu. Ini berarti menunjukkan kedekatan, menunjukkan penghargaan. Ini paling hangat menurut saya ya. Tapi saya tidak setuju pendapatnya Theo sama beberapa teman tadi yang paling dingin yang ini. Ya ini memang dingin ya, tapi yang menurut saya paling dingin itu adalah ini ya, bukan si Bill Clinton ya yang saya bilang yang berkomunikasi ini ya. Ini adalah Yitzhak Rabin, PM Israel dengan Yasser Arafat ya, Presiden PLO. Nah ini kenapa? Seperti saya bilang tadi, ini loh lengannya ini kayak berkuasa, dia nggak ada mimik atau apa. Siapa namanya, Yasser Arafat mungkin mau bersikap hangat, tapi kelihatan di sini lihat lengannya aja ini kelihatan mengangkat, ini seperti mau berkuasa. Apalagi tadi palmnya palm down ya, kayak gitu ya, seperti ini. Ini mama ini kelihatan enggak ini ya. Ini masih hangat ya, ini masih hangat ya. Berdekatan jarak ini, kelihatan ini jaraknya segini loh ya. Ini apalagi sangat-sangat dekat ya. Jarak ini juga menunjukkan kehangatan ya. Kalau orang baru kenal jaraknya berapa gitu. Kalau makin akrab makin dekat ya. Kalau seperti ini udah ini kayak teman karib ini ya, dekat sekali. Ini juga dekat. Ini tadi yang ada yang mengatakan tadi siapa ya. Ini benar, ini juga dekat ini ya, hangat ya, hangat, berdekatan gitu ya. Tapi ini yang tapi mungkin yang kedua mungkin ya ini benar ya. Ini yang paling dingin juga kedua ya, kelihatan seperti kayak basa-basi ya. Tapi nggak tahu ya, ini kita hanya melihat komunikasi ini ya. Bisa saja mungkin karena Tony Blair ini PM Inggris, Bill Clinton Presiden AS yang sangat bersekutu ya, mungkin bersahabat sih sebenarnya, tapi ya nggak tahu. Ini dari sisi non verbal yang kita perhatikan ini ya. Oke, sekarang kita melihat rahasia attractive body language ya. Yang pertama adalah rahasia di wajah ya. Kemudian yang kedua dari di apa yang bisa belajar body language, yang pertama di wajah, itu yang bisa kita amatin ya. Wajah itu mulai dari mata, mulut, dahi, itu yang bisa kita gerakkan ya, terus alis ya. Kemudian gestur yang bilang tadi, tangan ya. Kemudian eye contact ya, melihat mata kita. Apakah dia mau melihat mata kita atau nggak mau menghindar mata kita, ini ya. Ini rahasia yang keempat adalah postur. Postur itu badan ya. Ya tadi ya, posturnya apa? Gini, loyo apa itu? Dadanya itu punggungnya dilingkupkan. Atau dibaliknya, dadanya dibusungkan. Ini berbeda ini ya. Kalau nggak salah buku saya itu bagus itu. Buku saya body language itu covernya itu kayak yang tadi saya ceritakan. Jadi ada seorang cowok, ada seorang cewek, bukunya mana ya, itu lagi agak kejauhan berjalan gini ya, masih agak jauh. Ini pada lemes ya, ini pakai bikini, dua-duanya pakai bikini ya, gini ya. Jadi badannya dilunggupkan gini. Terus kemudian ketika berdekatan ini langsung dibusungkan dua-duanya, kayak gini. Tapi kemudian setelah lewat ini diginikan. Ya ini dia mau menunjukkan ketika dekat ini ya, menunjukkan menunjukkan supaya punya pesona dan macam-macam ya. Padahal posisinya gini ya, ini termasuk postur ya. Kita akan melihat sebenarnya di mana kalau misalnya kita datang di acara kayak pesta ulang tahun atau apa, nah, kita akan bisa melihat siapa yang mungkin lagi tertarik atau menarik kita. Lihat aja dari seperti tadi itu, dari postur ya, lihat postur. Ya, kalau nggak menarik dia nggak akan berusaha seperti gini ya. Kan kalau kita lihat beberapa binatang untuk menarik lawan jenis juga begitu ya, seperti kayak apa itu burung merak ya, supaya bisa menarik perhatiannya bulunya dikembangkan ya. Itu juga menarik perhatian. Burung cendrawasih juga gitu. Manusia juga pada dasarnya. Itu buku yang saya baca itu, body language. Itu covernya begitu ya. Kayak ada gambar kartun 3 kalau nggak salah. Dari jauh-jauh gini lingkup. Ketika dekatan gini membusungkan dadanya, lewat kembali lagi
ya. Kelima, jarak, ya, teritori. Ini penting juga ya, teritori. Ya, kadang kalau kita bertemu dengan orang, kita mendekati dia mundur, ya, berarti dia masih menganggap kita masih belum dekat dengan dia. Tapi kalau dekat, kita maju, dia tetap, ya. Bahkan mungkin yang baik itu kalau kita sudah sangat akrab, kita maju, dia maju, ya. Jadi pengaruh teritori, ya. Ini kalau kalian mau melihat, bisa membuktikan, yaitu misalnya saat kayak apa ya, pertemuan di mana situ ada cowok atau cewek itu, coba kalian lihat, misalnya kalian tertarik dengan seorang cewek atau misalnya kalian cewek didekati cowok, kalian lihat ya. Kalau misalnya si cowok tadi, kalau misalnya kalian cowok dekati cewek terus cewek mundur, nah ini kemungkinan dia masih belum mau dekat dengan kalian. Nah itu gitu. Nah sebaliknya mungkin yang cewek juga ketika ada cowok dan kalian mungkin mulai suka, diam aja kalau dia makin dekat, ya, teritorinya makin dekatnya. Tapi kalau kalian misalnya masih belum serak, ketika dia mau dekat dia mundur, jadi masih menjaga jaraknya. Oke, mungkin demikian beberapa tentang komunikasi nonverbal, tapi sebenarnya masih banyak ini ya. Saya punya materi banyak sih sebenarnya, karena dulu saya belajar seperti itu, tapi cukup sekian ya untuk komunikasi nonverbalnya. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Bagaimana sikap kita jika ketemu klien yang sifatnya itu kayak belum welcome sama kita, gitu loh. Saya kan kadang agak bingung ya. Kadang kan klien-klien tertentu itu ada yang bisa welcome, bisa diajak ngobrol santai. Kadang ada yang mereka tuh jaga jarak. Nah, itu sikap kita itu gimana? Kadang saya bingung menanggapinya. Kita berusaha welcome, dianya kayak masih belum terbuka kita. Sedangkan kita perlu bahas sama sebatas kayak konsep atau semacamnya kan kadang jadi agak bingung. Nah, itu gimana seharusnya, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Maka saya bilang, maka ilmu sosiologi komunikasi ini penting sekali ya. Kan ini memang harus kalian pelajari secara sungguh-sungguh, karena memang kali lagi pekerjaan kita atau kita selama ini pasti berhubungan dengan orang, ya, berhubungan dengan orang. Nah, oke, yang pertama kita lihat seperti tadi. Tadi saya bilang ya, karena orang-orang mungkin tidak belajar, ya, mereka melakukannya tidak dibuat-buat, ya, jujur. Jadi dengan kita belajar body language, komunikasi nonverbal, pertama kita akan bisa melihat bahasa jujurnya dia. Ya, saya sering sekali tuh kalau saya meeting itu, bahkan ketika masih tahap mencari klien ya, itu banyak orang yang kayak kelihatannya bersemangat, oh bagus Pak Yusuf, wah gitu, berikutnya ya nggak deal juga. Ya, saya ingat sekali dulu itu pernah presentasi dan menunjukkan klien itu suka sekali dengan kita. Saking kita melihat kayak begitu ya, kita sewenang sampai keluar dari pabrik itu ya, kita itu merayakan. Wah, ini deal, ayo merayakan gitu. Salesnya nraktir kita, tim ini bakso. Ternyata ya sampai lama ya nggak deal. Ini berarti apa yang disampaikan beda dengan sebenarnya ya. Contoh lagi nih, ini saya waktu itu agak bodoh juga tuh, presentasi dengan sebuah perusahaan besar ya, diterima sama wanita gitu, direktur Pak yang terima ini ya entah siapa ya, saya lupa, direktur, pokoknya yang menyambut saya yang itu wanita. Kemudian saya diajak dia meeting dan ada timnya di sana. Waktu per meeting itu saya lihat dia kayak ini bosan gitu, kelihatan ya, ngantuk, bahkan saya lihat sempat tertidur. Saya tahu ini, wah ini enggak, jadi kenapa ya dia ngundang saya tapi kok nggak antusias gitu ya. Saya ya tetap aja ya cemblet bahasa verbalnya, tahu seperti itu saya bahasa non verbalnya seperti itu ya, saya biasa aja semangat melihat tim yang lain, melihat tetap lain sambil ngintip kok gini gitu. Tapi orang ini pintar memang ya, mungkin direktur ya pintar ya. Jadi ketika saya selesai itu dia bisa tetap menunjukkan saya itu masih tetap terima, dia hangat kayak gitu. Karena itu ketika bahasa verbalnya seperti itu ya, hangat saya merasa ini deal ya, ternyata ditelepon aja enggak.
Ditelepon lagi enggak, dia apa enggak, padahal janji nanti kayak telepon apa, ternyata enggak ya. Saya terserang kecewa banget. Ini jadi pelajaran dari saya ya. Artinya itu. Jadi itu. Yang kedua ya, kalau memang seperti itu, sebenarnya sebelum kita berkomunikasi, sebenarnya kita bisa kalau saya ya, mengambil hati ya, mengambil hati ya. Jadi kalau kita belajar marketing ada namanya consumer behavior. Consumer behavior itu tujuannya adalah mengambil hati, ya, mengambil hati. Jadi kalau yang sudah hangat seperti itu ya mungkin nggak masalah dan ya, secara biar aja. Ya maksudnya sudah oke. Yang belum ini kamu cara mengambil hati, ya. Ada beberapa teori atau beberapa tips untuk mengambil hati. Yang pertama, kita harus tahu apa yang menjadi kesukaannya dia. Tiap orang pasti punya kesukaan. Ini kalian bisa sambil misalnya setelah acaranya resminya selesai kan kadang-kadang ngobrol, ini kamu pancing bagaimana untuk mencari apa yang menjadi kesukaan, suka nonton kah, suka baca kah, suka apa suka politik apa. Kalau kita sudah tahu, wah kita bisa menyiapkan bahan sebelum ke situ. Misalnya contoh dia suka tentang kesehatan misalnya ya, kita ketemu misalnya, Pak Dhani apa kabar gitu, Pak Dhani kemarin saya temu buku Pak, buku tentang bagaimana supaya jantung kita tetap sehat meskipun umur kita, oh ya gitu, karena dia senang-senang gitu. Nah, kalau perlu mungkin kita bawakan, kita fotokopikan atau tunjukkan, atau kalau perlu belikan, supaya itu nyuap Pak. Ya bukan nyuap, yang ngambil hati ya dia gitu, seperti itu ya, dia senang nanti, ya itu akan terbangun itu ya. Terus kemudian kalau diplomasi yang paling gampang itu, ini yang saya lakukan dulu waktu saya mengerjakan proyek sebuah perusahaan BUMN besar di Indonesia. Itu saya selalu membawa oleh-oleh, apa istilahnya, buah tangan gitu ya, buah tangan ya. Setiap saya ke Jakarta, saya mesti beli oleh-oleh yang makanan khas di Surabaya. Saya sampai hafal itu tokonya di Pasar Genteng yang lantai 1 itu. Nggak mahal sih sebenarnya, nggak sampai 100.000 sebenarnya. Nggak sampai 100.000. Setiap ke sana saya bawa ya, setiap saya pesawat, saya naik tiket aja berapa pesawat, nginep di hotel kayak gitu ya, transport ke sana, makan saya biayanya berapa dibanding saya beli oleh-oleh ini cuma nggak seberapa. Tapi ketika saya bawa oleh-oleh ke sana, mereka selalu welcome ya, hangat ya, dan itu akhirnya membuat proyek itu berjalan lancar ya. Ya terus terang itu proyek berat itu ya. Kalau saya disuruh ngulang mungkin ya nggak mau ya. Nah, tapi mungkin kalian kalau mengikutin blog saya atau Facebook saya mungkin pernah membaca yang saat-saat mengerjakan proyek ini yang bikin saya itu apa ya, down sampai kemudian ingin resign, ingin mundur kayak gitu ya. Itu apa namanya, mengambil hati ya. Jadi bisa mengetahui kesenangannya ya, dan ya terus kemudian bisa membawakan makanan, diplomasi makanan. Nah, ini sampai sekarang saya terapkan ini ya. Jadi makanan itu tidak harus yang memang kita beli, bisa saja mungkin dapat terus kita berikan, atau mungkin dipecah atau apa, pokoknya anggaplah seperti kami di kampung sini, tetangga ini, saya selalu kalau ada apa-apa ya, misal keluar kota saya berusaha untuk bawa oleh-oleh, dan nggak perlu mahal atau apa ya, pokoknya kelihatan. Misalnya sepele aja ya, saya ke desa gitu ya, saya beli misalnya apa itu brokoli gitu, brokoli murah ya, di sini 10.000 kalau nggak salah, saya beli di desanya 10.000 dapat 10 atau berapa ya, 10.000 dapat banyak lah. Nah ini saya bagi satu-satu, ini kan orang senang, dan kan itu harga paling modal tadi saya bilang cuma 10.000 atau apa ya, banyak hal ya. Toh kadang-kadang kalau makanan itu kalau kita simpan ya, kalau nggak dikonsumsi lama-lama juga habis ya. Mungkin gitu. Ini contohnya saya mengambil hati tetangga. Hal seperti ini ya dekat ya, termasuk juga saya kalau keluar kota agak lama, kuncinya saya titipkan tetangga. Loh, itu memangnya apa namanya, nggak bisa nyimpan sendiri ya, bisa ya kan, kita kunci kita bawa bisa, tapi saya membuat itu ya seperti membuat dia itu diberi kepercayaan gitu, dan juga enak ya. Misalnya tolong titipkan kuncinya, itu berarti nanti dia akan menyalakan lampu, mematikan lampu ya. Kalau keluar kadang-kadang lampu yang dolar kan kelihatan, nggak dimatikan, orang curiga ini orangnya nggak ada. Kalau saya titipkan dia matikan, menyalakan, kok ada, masih tinggal lama sampai seminggu kelihatan seperti ada orang, karena kalau siang ya mati, kalau nyelam seperti itu. Terus juga mungkin ada apa-apa, kalau ada apa-apa kan
dia bisa apa, membukakan pintu atau apa. Dan yang penting ini, saya memberi kepercayaan pada keluarga. Saya percaya kok bahwa itu nanti kalau nyuri ya itu, makanya berikan kepercayaan dia. Ya. Jadi yang tadi itu kuncinya di situ, dan yaitu adalah mengambil hati. Ya, tekniknya mungkin banyak ya, tapi intinya mengambil hati. Ya, dan juga itu nanti kalau klien sudah dapat hati itu enak itu ya. Saya punya kasus perusahaan besar di Surabaya, klien pabriknya banyak ya, sampai bikin macet ya. Itu ketika saya pertama kali itu ya, kayak kamu tadi itu ngerasakan berat sekali, apalagi setiap meeting itu satu tim itu dari sana, tim klien itu bisa sampai 30 orang, bayangkan. Dan semuanya itu anaknya bos kabeh, anaknya pendiri, semuanya kan, pendirinya ada beberapa, masing-masing pendiri punya anak dan dimasukkan di pabriknya. Itu sampai saya dengan direkturnya, maksudnya pengelola pabrik yang bukan anak, itu bingung juga mau mengadministrasi. Ya, tapi yang saya senang dengan itu, ya dia mungkin meskipun mungkin non pribumi, dia juga kayak pribumi ya. Setelah saya mengerjakan dengan sukses, dia gantian dia yang memberi hadiah ke saya, ke tim saya. Ya, padahal saya tidak pernah beri hadiah ke dia, nggak pernah. Ya, tapi itu tadi mungkin saya bisa mengambil hati. Justru setelah selesai dia memberikan hadiah ke saya. Ya, kalau saya nilai waktu itu mungkin sekarang nilainya 50 juta ya. Kalau waktu itu tahun 90-an itu nilainya aja sudah 10 juta. Kalau sekarang beli gitu, saya gitu mungkin ya sekitar 50 juta. Ya. Mungkin gitu mungkin, dan ada yang mungkin yang lagi yang mau ditanyakan yang lain? Terima kasih Pak. Ya dan yang lain? Nah, kalau nggak ada, tugasnya sama dengan yang kemarin saya sampaikan, yaitu kalian menonton film, ya, menonton film yang di situ kuat sekali mengajarkan ya, atau menunjukkan tentang komunikasi nonverbal, ya, bukan sekedar ini komunikasi nonverbal. Kalau bisa memang di film itu dijelaskan tentang komunikasi nonverbal, ya, contoh. Tapi ini tolong nanti jangan dikerjakan. Yang saya contoh ini berarti jangan dikerjakan, yaitu film The Negotiator. Ya, film The Negotiator ini pemerannya saya suka semuanya. Ini adalah Samuel L. Jackson sama Kevin Spacey. Ya, film ini sudah saya tonton mungkin berkali-kali di bioskop sama non bioskop, banyak sekali. Punya DVD originalnya, mulai nonton banyak lah, sampai di komputer, di file kayak gitu. Saya suka karena tadi itu ya, waktu kayak kuliah senang dengan nonverbal, dan apa yang disampaikan di film tadi itu juga sama dengan apa yang saya pelajari. Contoh, si ini mungkin spoiler ya, anggap saja ya. Di situ diajarkan bagaimana seorang itu berbohong atau tidak. Kata-katanya saya bilang, kamu lapar nggak? Enggak gitu. Ya, kata-katanya kayak gitu, tapi dia itu berbohong. Padahal dia bilang lapar, tapi bilang enggak. Nah, bagaimana bisa melihat bohong atau tidak lah? Itu diajarkan di film itu. Melihat bagaimana komunikasi nonverbal. Meskipun kemudian orang itu belajar supaya bisa menghilangkan bahasa nonverbalnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bohong, tapi nonverbal itu nggak hanya satu ya, klaster ya. Dia mungkin bisa mengendalikan matanya karena tadi itu dia tahu, tapi ketika dia bisa seperti tidak bohong, tapi gestur yang lain ya, karena nggak tahu ya, dia masih seperti itu ya. Contoh seperti kayak kemarin saya sampaikan di kelas ya, siapa yang kemarin contohnya, jadi misalnya, kamu lapar enggak? Enggak gitu. Tapi sebelum jawab enggak gitu, matanya melihat ke kanan atas. Matanya melihat kayak ke kanan atas lah. Ke kanan atas itu dia mengakses otak kanan, apa namanya ya, otak kanan. Otak kanan itu fungsinya adalah fantasi, bagi dia menciptakan alasan-alasan apa yang tepat kayak gini ya. Sehingga, oh kamu pasti bohong, meskipun bilang enggak gitu loh. Terus kemudian yang lihat, loh, kok tahu dia bohong? Itu matanya mengarah ke atas. Kemudian dijelaskan otaknya kayak gitu. Ya, kemudian tanya lagi, kamu lapar nggak? Misalnya ya, di situ nggak ngomong gitu ya pertanyaannya. Nah, dia nggak menengah ke atas ya, dia menatap langsung, dia bilang tidak gitu. Yang lihat tadi karena dia nggak belajar komunikasi nonverbal, dia nggak bohong berarti. Ya, memang di matanya itu, tapi pantatnya seperti kayak
apa ya, nggak tenang ya, pantatnya nggak tenang, geser-geser. Nah, itu menunjukkan dia bohong gitu. Cuma nggak berlanjut. Kalau misalnya tanya lagi, dia mungkin diem aja. Nah, mungkin ada lagi yang lain, karena ini ahli ini memang ahli komunikasi nonverbal, karena kerjaan dia adalah sebagai seorang negosiator. Ini contoh ya. Makanya saya nonton itu berkali-kali. 2 film favorit saya ini ya, The Negotiator sama The Twister. Kalau Twister itu saya suka karena kalau jadi orang itu yang ahli beneran gitu loh. Kalau kalian seorang desainer yang ahli. Kalau kalian fotografer yang ahli. Videografer yang ahli. Bener-bener ahli. Cintailah pekerjaan, tingkatkan kemampuanmu dengan profesimu. Jangan menganggap bahwa profesimu itu hanya sekedar mencari uang atau mencari nafkah. Tapi profesimu itu kalau bisa benar-benar kamu nikmati, kamu tekunin, sehingga kamu itu seakan-akan sama pekerjaanmu itu seakan-akan sudah kayak kayak ibu dengan anak gitu. Contoh di Twister. Twister itu, ini spoiler ya, dia itu ahli, tapi bukan cerita nih, nggak ada kaitannya. Dia itu ahli Twister, angin lesus, apa bahasa Indonesianya? Angin lesus. Tornado, ya. Tornado. Ini kan banyak orang yang menghindari mempelajari tornado. Tapi dia mempelajari sampai sungguh-sungguh, sampai dia menganggap bahwa tornado itu kayak anaknya. Jadi kalau anaknya kan kita tahu kan, anak kalau misalnya ya mungkin kalau nanti anak keluarga ya, atau mungkin kalian melihat ayah kalian kan pasti juga tahu ya. Kayak saya juga tahu anak saya kayak apa, kebiasaannya apa, itu tahu ya. Ya kayak gitu kalau kita tahu dibanding anak tetangga. Karena kita tahu lah itu seperti itu. Jadi dia tinggal ngambil pasir gitu, terus dilepas pasirnya, dia langsung tahu ini akan ada badai, kira-kira 20 menit lagi badainya itu dari arah tenggara dengan kecepatan bla bla bla, sampai tahu. Cuma hanya ngambil pasir, terus kemudian dilepas pasirnya, dilihat, sambil melihat tanda-tanda awan apa, sampai tahu, oh ini anak mau datang. Ini kan menurutku luar biasa. Nah, dulu maka saya nonton film itu, kalau bisa itu benar-benar ya itu tadi, jangan setengah-setengah, sampai fokus lah gampangannya. Meskipun mungkin pekerjaan itu nggak seperti orang ahli tornado. Tornado, tapi saking ahlinya tornado itu seperti anaknya. Dia nggak perlu pakai alat apa yang satelit apa, tinggal pasir gini, lihat di awan. Terus kemudian lihat itu yang mainan apa itu, kayak kalau di Jawa itu kayak ada narik-narik gitu ya, terus ada kayak panah gitu, gludung gitu, atau apa itu kayak di Bali itu kayu, terus kemudian ada bunyi dung, hanya gitu aja, bukan peralatan canggih. Kita sudah tahu ini akan ada badai, kira-kira mungkin 20 menit muncul dari arah tenggara dengan kecepatan ini, karena dia sudah sangat-sangat ahli. Nah, saya kepingin seperti itu. Ya, seperti itu, benar-benar ahli, profesional dan macam-macam. Ini susah, tapi kalau kita belajar terus menekunin itu, minimal 10.000 jam terbang kalau menurut teorinya Malcolm Gladwell, kita akan ahli ya, kita ahli. Tapi yang gitu benar-benar itu. Jadi kalau saya kadang-kadang kan ada seorang teman misalnya telepon, "Sob, iki aku komputerku ini gitu ya, entah masalah apa." Saya dari telepon saya bilang, coba kamu gini. Terus kemudian dia telepon lagi, lu Sob, bener Sob, kok Sob gitu. Ya karena saya sudah mengalami pengalaman sudah lama, kejadian seperti itu biasanya begini gitu, karena sudah sangat lama. Demikian juga misalnya dokter misalnya, ketika ada orang sakit dia tahu bahwa ya begini obatnya paling begini karena ini, dia sudah sangat ahli gitu ya, kayak gitu. Maka kalian kalau bisa fokus mau jadi apa, animator, desainer, apa fotografer, jangan separuh itu. Mungkin nanti lagi suruh, tapi nanti suatu ketika nanti akan pasang. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, tugasnya itu setelah ini saya set ya. Tugas apa ini? Tugas pribadi atau tugas kelompok? Halo, kok diam semua? Kelompok, Pak. Ya, kelompok, oke ya. Nanti saya berikan misalnya kelompok ini filmnya film barat, film ini kayak gitu. Saya sampaikan ya kelompok berapa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin perkuliahan pagi ini.
Saya senang sekali bertemu dengan kalian, dan komunikasi nonverbal ini masih banyak yang dipelajarin ya. Banyak sekali, di buku juga ada, di perpustakaan nggak tahu ada atau enggak ya. Terus kemudian kalau perlu di film-film ya. Nah, ini sangat-sangat ilmu yang penting, tapi justru nggak diajarkan secara terus-menerus. Kimia kita belajar berapa semester itu ya di SMA ya. Ya kecuali mungkin yang ikut bahasa ya. Tapi ternyata setelah saya hafalkan sampai macam-macam ya nggak terlalu terpakai ya. Justru ilmu yang kayak gini yang nggak dapat di sekolah ya justru kepakai terus. Ya, makasih, saya senang, semoga berguna, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yusuf. Terima kasih Bapak. Ya.